Ya, ini operasi SAR terhadap kecelakaan transportasi udara yang menimpa pesawat Twin Otter milik salah satu maskapai, hilang kontak atau lost contact dengan menara. Cuaca cukup baik pada waktu itu, hanya beberapa jam memang spelling antara jam 9 sampai jam 10. Setelah itu awan akan nutup lagi. Pertama kita turunkan tim, kita tidak bisa melihat target. Sampai pada akhirnya yang ketiga kali kita bisa, hanya kita terkendala dengan tempat yang akan kita gunakan sebagai helikopter ini bisa landing dengan aman. Turunkan SAR gabungan. Jadi hanya berada di tebing dengan satu skip saja, mendekat dengan dinding karena jarak baling-baling atau blade-nya helikopter ini hanya tinggal 5 meter. Mereka melompat dan kita tinggal. Yang saya temukan pertama kali turun bersama teman-teman sih udaranya tipis di sana. Jadi kami langsung ambil oksigen yang tangki kecil ini, oksigen kami hirup. Dipakai dulu. Pakai aja, banyak gitu, pakai aja dulu. Sesudah itu kita cek ketinggian, di situ ketinggiannya itu 4.400 mdpl. Jadi hanya kurang 400 meter dari Kartens Piramid ketinggiannya. Anginnya tegak sekali. Di depan ya agak cerah ya. Semoga pekerjaan kami di pagi hari ini lancar-lancar. Langsung kami menuju crash site yang pertama itu karena terlihat kurang lebih hanya 100 meter dari tempat pendaratan heli. Banyak, Kang. Saya cari ke sini ya. Ya. Posisi saya sudah berada di bawah ekor pesawat. Saya mau mengecek bagian bawahnya. Ini apa nih? Bukan. Jadi 100 meter kita langsung menuju ke sana untuk mengecek membuka-buka puing-puing pesawat untuk cek apakah masih ada part-part dari korban yang mungkin besar yang bisa kita bawa untuk tim DVI. Oi. Oke, siap. Dikarenakan di atas sudah ditemukan potongan besar, jadi kita naik lagi ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sisir ke bawah nih. Bagian kursi. Di sini doang. Ini baju nih ya? Itu jok. Oh, Jok ini yang jok. Ini yang jok depan ini. Dia apa? Kain kan? Ya. Oh, bukan, ini jok belakang. Belakang. Kalau jok depan itu Karet. Ya. Itu enggak sih? Itu udah, Bro. Udah. Itu udah.
Berarti kita pindah tempat nih. Oi. Di atas juga ada. Nabraknya di area atas. Ikannya nabraknya terus jatuh ke sini. Pang. Saya bisa. Satu tubuh di sini. Oke. Kayaknya apa mekanik nih? Karena Mekanik, kursinya ya? kursi ini. Terus ada. Soalnya bajunya warna Biru. biru. Kalau di kota kemarin kan warna biru. Iya, biru dongkar. Dalam sih dia tertancap di lumpur. Udah oke, kita gali lah. Pas kita gali-gali ternyata kok berat, kita tarik tangannya kok berat. Ini ada tangan apa kaki kita tidak tahu, tapi kayaknya tangan deh. Semakin lama kita gali ternyata yang kita tidak duga satu tubuh utuh. Tinggal dari belakang ya? Iya. Oh, ini ada sabuk. Kami evakuasinya lewat atas, jalannya agak sedikit ya curam lah. Tapi karena emang sudah tidak ada jalan lagi, jadi karena oksigen di atas susah, pergerakan kami pun terbatas. Itu langsung masukin ke ini ya, kantong itu saya masuk ke sini ya. Semakin banyak bergerak, semakin kita banyak mengkonsumsi oksigen. Sedikit-sedikit kayak ciri-ciri apa? Hipoxia, mulai kayak oksigen sudah lambat masuk ke otak, jadi kayak bukan pusing sih, tapi kayak nyut-nyut. Di sini 3.000 berapa ya? 900. Dan memang di sini tidak ada kehidupan, tidak ada. Berat sekali. Ini untuk bantu saya. Itu lagi. Oke. Ya, oke. Kita lanjut lagi kerjakan tugas. Tetap semangat. Gimana Kang di situ? Ya, jadi sesudah kita temukan yang mekanik ini, selesai kita angkat, masukkan di kantong jenazah, terus kita bawa ke atas. Jadi kita temukan kokpil itu emang agak sedikit aneh sih, susah, tidak bisa diterima nalar gitu. Jadi kita temukan kokpil itu emang agak sedikit aneh sih, susah, tidak bisa diterima nalar gitu. Ini salah satu jenazah yang ditemukan. Ini dia. Relatif hotel. Salah, nanti saya mau buang juga sama tangan. Ya, ini tuh aja. Itu. Yang sebelah sini belum, sebelah sini belum. Jadi kalau ini memang jelas kopil mekanik, dan ini potongan tubuh yang memang hampir 50% ke atas kopilot karena masih baju putih. Di lokasi kejadian juga ini sudah mulai tertutup sama kabut. Teman-teman juga kelelahan. Oke, proses pemasangan sistem buat mengevakuasi korban. Saya bisa bayangkan begini, mereka harus tetap terikat di dinding. Kemudian dia memasang pasak. Nah, ini pada saat dia mendekat dengan korban juga bukan perjalanan yang begitu cepat, karena setiap 5-10 menit dia harus beri tambah oksigen karena oksigen begitu rendah. Sistem penarikan. Oke. Oke, Tarik. Ketika kita sudah posisi, kita sudah membawa korban semua diantar di dekat helipad,
kita sudah mengantarkan korban dengan Terraline itu atau Flying Fox. Tiba-tiba cuaca di sana berubah, jadi cepat sekali kabut itu naik. Helinya kok bunyinya aja, tapi helinya nggak muncul-muncul. Karena emang jarak pandang pun hanya sudah itu sekitar 2 meter depan, kabut. Tapi tiba-tiba pilot calling ke ground to air, ada di sini, I'm sorry guys, I cannot pick up you. Langsung, sampai pagi berusaha untuk tetap menjaga komunikasi. Yang kita khawatirkan apabila rescuer ini sudah tidak bisa berkomunikasi, kemudian akan ada pengaruh di atas ketinggian 4.000 feet, itu halusinasi. kalau saya sendiri sih awalnya masih bercanda-bercanda. Kami masih bercanda-bercanda sampai sekitar jam 7, jam 8, jam 9. Tapi malam itu tiba-tiba hujan dan ada badai sedikit. Nah, itu yang saya ada rasa ketakutan sih. Ini dalam ada baju tapi tetap Udah mulai aneh-aneh pikirannya, udah mulai halu yang enggak. Saya udah mulai pikir, wah, nih kalau besok kita tidur nggak ada yang bangun, bahaya nih. Saya hanya seperti sempat tersirat di pikiran saya nggak mau bawa jenazah teman saya ataupun sebaliknya. Saya semalaman tuh saya dengar, saya tuh karena saya Kristen, saya dalam hati sampai saya masih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Teman saya yang dari Vertical Rescue sebelah saya tuh Muslim, jadi astagfirullah, astagfirullah. Itu pokoknya kita semua doa lah di situ semalaman itu. Dan kita nggak tidur emang sampai pagi, jadi setiap 5 menit kita absen. Dan itu terputus sudah sampai dengan malam saya coba sampai pagi jam 5 belum juga ada kontak. Halo, selamat pagi. Hai, selamat Halo, pagi. selamat pagi Indonesia. Ya, ini dia. Pas jam 6 ada sedikit nada terdengar dan disitulah kita yakin mereka masih survive. Com Center Rescue, go ahead. Ya, ini informasi dari pimpinan. Ini sudah siap mau take off. Tapi alhamdulillah pagi hari itu kita mendapatkan isyarat bahwa mereka minta dijemput. Oke, baik, di monitor Com Center. Nyalain GTA, Ground to Air itu, kita calling, Timika katanya heli udah naik, wah kita puji Tuhan sekali, luar biasa. Pagi ini kita jumpa lagi nih. Alhamdulillah. Selamat datang di alam Papua. Pas kita nyalain radio komunikasi dan teman-teman di Timika pun semua bukan seperti senang, emang senang semua karena satu hari kita putus komunikasi. Ini dia lokasi tempat bivak kami nih. Wow, luar biasa nih. Siap, cuaca di sana bagaimana sekarang ini? Terbuka, cerah, demikian. Oke, baik. Untuk cuaca jangkauannya ini 3 sampai 10 kilo ini. Saya nyalain smoke signal itu buat tes apakah masih nyala nggak. Itu dia. Helikopter! Kami berada di sini! Saya tuh rasanya kalau jadi tim SAR hal baik yang bisa saya lakukan ya hanya bisa menolong sesama manusia. Dengan kita tolong sesama manusia tuh kita bisa memanusiakan orang lain. Kalau kita hanya hidup saja tapi tidak saling menolong, kita perlu